Baiklah, saya akan melakukan pembacaan foto toraks. Jadi pertama kita mengidentifikasikan data umum pada pasien, yaitu terdapat nama, usia, jenis kelamin, dan tanggal pemeriksaan. Biasanya nama di sini, usia di sini. Tanggal jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan. Kemudian kita memperhatikan data teknis pada foto, yaitu perhatikan marker R atau L yang terdapat, yang menunjukkan kondisi sisi kiri atau kanan. Nah, di sini terdapat marker L, berarti menunjukkan sisi kiri pasien. Nah, kemudian selanjutnya kita memperhatikan kesimetrisan foto, yaitu di sini kita tarik midline, kemudian pada ujung medial clavicula kita kanan dan kiri itu harus ditarik ke midline dan jaraknya harus sama. Kemudian kita memperhatikan ketepatan overexpose yang diberikan. Sudah tepat atau belum? Jika overexpose itu akan menyebabkan kehitaman pada film dan underexpose itu akan menyebabkan bayangan struktur yang overlapping. Nah, suatu yang dapat dikatakan normal fotonya itu bila dikatakan korpus vertebra thorax itu hanya terlihat dari, sampai toraka 4 dan 5 karena dari 6-nya ke bawah itu sudah terlihat samar nih 1 2 3 4 5. 6 ke bawah itu sudah samar. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan apakah foto dapat diambil dalam keadaan inspirasi penuh dengan memastikan midpoint hemidiafragma. Di sini harus berada di ujung anterior coste 5 dan 7. Nah, karena di sini kita coste 1, coste 2, coste 3, coste 4, coste 5, coste 6. Bisa berarti ada ini coste 7 harus berada di sini karena jika dalam keadaan inspirasi menyebabkan interpretasi yang keliru dan terhadap kardiomegalia atau pembesaran jantung dan abnormalitas bayangan basal paru. Kemudian kita memastikan skapulanya tidak overlapping, kita memastikan tidak overlapping dengan jaringan paru. Kemudian kita memberikan keadaan tulang, kita memberikan skapula, clavikula, koste, dan vertebra. Kemudian apakah terdapat pada firmitas ataupun destruksi, kita perhatikan juga selanjutnya jaringan lunak terdapat atau sofisa, apakah ada pembengkakan atau swelling dan udara. Kemudian kita perhatikan trakea harus tidak lusen atau gelap karena terisi udara dan letaknya harus di tengah. Kemudian uh, kemudian selanjutnya kita membandingkan intercoste space itu ICS kanan dan kiri itu harus sama, sejajar atau tidak, apakah ada penyempitan atau pelebaran dilihat. Kita lihat juga apakah ada desakan atau tarikan. Jika ada berarti dapat dicurigai suatu proses patologis. Kemudian kita memperhatikan jantung, bagaimana besar jantung, posisi jantung, dan bentuk jantung. Nah, ada tidaknya pembesaran jantung itu dapat menggunakan dengan rumus CTR, yaitu cardiothoracic rasio, yaitu rumusnya A plus B per C kali 100%, di mana A adalah, kita tarik garis midline dulu, A adalah lebar batas kanan jantung ke garis tengah. Kemudian kalau B adalah batas kiri jantung ke midline. Sementara C merupakan lebar toraks terlebar nih. Nah, kemudian dapat dikatakan kardiomegali bisa bila CTR-nya lebih dari 50%. Kemudian kita perhatikan aortanya, apakah aorta melebar atau tidak, apakah ada elongasi atau tidak, apakah kita lihat kalsifikasi dindingnya di mana bayangan lebih radio opak di sini. Kemudian juga ditandai dengan bayangan sejajar dengan permukaan aorta. Kemudian kita perhatikan sinus, ada sinus costoprenicus dan cardioprenicus ada di kanan dan kiri juga. Dikatakan normal bila tajam, sementara abnormal bila tumpul. Nah, kemudian contohnya itu kalau abnormal itu pada efusi pleura. Kemudian selanjutnya adalah kita memperhatikan letak dan bentuk dari diafragma. Di sini bentuknya adalah seperti kubah. Nah, dapat dikatakan normal bila diafragma kanan itu lebih tinggi daripada kiri, namun di sini tidak terlalu jelas lebih tingginya. Perbedaannya itu sekitar 4 cm. Nah, bila perbedaannya lebih dari 4 cm baru dikatakan abnormal. Bentuk diafragma juga ada scalloping, bulging, ataupun tenting. Kemudian kita bandingkan pulmo kanan dan pulmo kiri. Nah, pulmo normal itu akan terlihat bayangan radiolucent atau berwarna hitam. Kemudian pulmo kiri kita bandingkan juga kanan dan kiri. Kemudian kita lihat juga batas paru, batas pulmonya, keadaan normal apexnya itu di puncak paru. Nah, kalau lapangan apexnya itu di puncak paru, coste sampai clavikula. Nah, kalau lapangan atasnya itu dari clavikula sampai coste 2. 1, 2, ini lapangan atas. Kemudian lapangan tengahnya itu dari coste 2 tadi sampai coste 3, 4 anterior. Kemudian lapangan bawahnya itu dari coste 4 anterior sampai ke diafragma. Kemudian kita juga perhatikan bagaimana gambaran hilusnya. Pada hilus terdapat bronkus, pembuluh darah, dan juga lim. Nah, kita perhatikan gambaran hilusnya. Normalnya hilus paru kiri itu lebih tinggi daripada hilus paru kanan. Nah, kemudian dikatakan hilus melebar itu bila diameter hilusnya lebih besar daripada diameter trakea. Kemudian selanjutnya kita juga memperhatikan corakan kita memperhatikan corakan dari bronkovaskular. Yang corakannya dibentuk oleh bayangan dinding bronkus ataupun cabang-cabangnya dan vaskular yang menyebar dari hilus dan makin kolateral makin kabur. Kemudian kita melaporkan kesimpulan pembacaan foto. Setelah membaca foto secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa foto dalam keadaan normal. Terima kasih.